together. Chaos in sweat. Hari itu, Bones yang merupakan seorang penari balerina sedikit terlambat saat akan melakukan latihan dengan rekan yang lainnya. Princess yang merupakan wanita tengil dan terbiasa hidup enak langsung mencari masalah dengan Bones karena kalau tidak begitu hidupnya akan terasa hambar. Mereka dibimbing oleh seorang wanita bernama Torna karena 2 hari lagi mereka semua akan tampil di sebuah panggung besar di Budapest. Setelah semuanya siap, mereka pun memulai latihan mereka. Sedikit informasi, menjadi seorang balerina bukanlah hal yang gampang karena untuk tampil lentur dan indah itu diperlukan kerja keras dan pengorbanan yang tidak main-main. Come on, one. Get everyone to... Karena si Princess masih saja tengil, akhirnya Bones memberikan sedikit bogeman pada hidungnya. Mamam. If you want this all... Ketika berada di luar, Torna mencoba menenangkan Bones. Dia tahu jika keadaan Bones sedang kesulitan. Dia memintanya untuk bersabar, karena penampilan mereka nanti saat di Budapest bisa mengubah kehidupannya Bones. So you could compete, so... Singkat waktu, akhirnya mereka semua pergi ke Budapest. Tapi di tengah perjalanan, bus buluk yang mereka tumpangi malah mengalami masalah. Karena tidak mungkin menunggu, apalagi kota berikutnya hanya berjarak 2 kilometer, mereka pun memutuskan untuk berjalan kaki. Siapa tahu mendapatkan tumpangan, karena besok mereka harus tampil. Setelah lumayan jauh berjalan, mereka menemukan sebuah pelang kayu yang menunjukkan sebuah hotel di tengah hutan bernama Teremok. Karena hari mulai gelap dan turun hujan, tidak ada pilihan lain, mereka pun akan menuju ke hotel tersebut. I just think we might be in a dead zone. Tiba di depan hotel, mereka disambut oleh seorang pria bernama Osip. Sambil menunggu, mereka semua pun dipersilahkan untuk masuk. Saat berada di dalam, ternyata terdapat banyak pria yang sedang bersantai di sana, meskipun tempat itu terlihat agak mencurigakan. Karena pemilik hotel ini dulunya adalah seorang balerina, jadi mereka diperlakukan dengan baik. Rude, but we actually pressed for time. Karena mereka tidak membawa baju ganti, terpaksa mereka menggunakan setelan balerinanya. Tidak lama kemudian, Devora selaku pemilik hotel tersebut turun untuk menemui mereka. Setelah tahu jika mereka akan tampil dalam acara besar besok harinya, Devora yang merupakan mantan balerina sangat mengerti apa yang mereka rasakan dan mau mencarikan mobil untuk pergi ke kota. Thank you so much. My pleasure. Dari luar datang seorang anak pengusaha yang bernama Pasya bersama 2 anak buahnya. Dia bersikap sangat songong karena tahu jika ayahnya memiliki kekuasaan. Dia datang ke sana untuk meminta uang setoran. We appreciate discretion. Chloe yang merupakan seorang tunarungu mengatakan pada kakaknya Zoe jika dia ingin buang air kecil. Mengetahui itu, Osip berniat untuk mengantarnya. Tapi saat Torna melihat jika Osip lebih mirip seperti musang birahi, akhirnya dia yang akan mengantarkan Chloe. Right, this way. Ketika Torna sedang menunggu Chloe, dia sempat mendengar suara orang kesakitan. Karena penasaran, dia pun mencoba mencari sumber suara tersebut. Dan alangkah terkejutnya dia saat melihat jika Devora sedang menyiksa seorang pria.
Karena panik, dia langsung berniat mengajak yang lainnya pergi dari sana. Tapi saking paniknya, dia mengira jika Chloe sudah turun padahal masih di kamar mandi. Torna yang akan menemui yang lainnya malah dicegat oleh Pasya karena terlalu esang melihat kecantikan Torna. Karena dia tidak tertarik dengan modelan kadal gurun seperti Pasya ini, dia pun mendengkul bijinya. Tapi sungguh mengejutkannya, tanpa ragu Pasya langsung menembak Torna hingga tewas. Pasya berani melakukan hal itu tentu saja karena tahu jika tidak ada orang yang berani melawan ayahnya. Mengetahui hal itu, Devora kemudian datang dan sedikit kesal dengan tindakan Pasya. Melihat balerina yang lain sangat terguncang, Devora pun mencoba menenangkan mereka dan berjanji akan memanggil polisi. Tapi Devora malah menyuruh Osip untuk membawa mereka semua ke dalam basement. Apakah yang sebenarnya terjadi? Bones yang merasa jika semua orang di sana sangat mencurigakan langsung ngebret kabur dari sana. Tapi aksinya harus gagal setelah dia digaplok menggunakan sekop. Jangan Belesnik, come on. Chloe yang baru selesai dari kamar mandi kemudian bertemu dengan salah satu anaknya Devora. Karena dari awal dia memang tertarik dengan si pria, meskipun dia memiliki kekurangan, tapi dia tetap bisa becek. Ketika diantar ke basement, Grace yang masih syok malah mengalami sesak nafas. Melihat itu, Osip kemudian memberikannya sebuah permen. Devora yang masih kesal dengan tindakan Pasya kemudian mengajaknya mengobrol. Pasya masih mengelak jika insiden tadi terjadi karena kesalahan Torna. Lagi-lagi Pasya berlagak tengil karena mengetahui ayahnya sangat berkuasa. Dia mengatakan jangan sampai dia memanggil ayahnya untuk datang ke sana. Tapi jawaban Devora justru menginginkan agar ayahnya Pasya yang bernama Markovic datang ke tempatnya. Sepertinya ada sesuatu yang pernah terjadi di antara mereka berdua. Setelah memperlihatkan rekaman CCTV, di sana terlihat jelas jika Pasya lah yang bersalah. Karena hal itu, Devora meminta kembali uang yang diberikan oleh anak buahnya. Dia mengatakan jika ingin uang itu kembali, suruh ayahmu datang langsung ke sini. There was no one on the road. Di tempat lain, Bones terbangun dengan kondisi tangannya terikat. Di sana dia melihat jika Grace sedang ditanyai apakah ada orang yang mengetahui jika mereka datang ke hotel tersebut. Ternyata permen yang diberikan oleh Osip adalah obat yang membuatnya teler. Karena itu dia pun secara tidak sadar mengatakan jika tidak ada orang yang tahu mereka datang ke hotel ini. Setelah mengetahui jika tidak ada orang yang tahu para balerina datang ke hotelnya, dia pun memanggil dokter kenalannya untuk mengurus jasadnya Torna. What did Deborah want? Oh, Pasha. What? We can't thing, but the runaway could be true. Setelahnya, sikap psikopat Devora pun mulai terlihat saat dia dengan santainya mengorek kelapanya Torna untuk mengeluarkan pelurunya, kemudian dia membakar paspor para balerina. Bones yang memiliki kelenturan ekstrim dengan mudah bisa melepaskan ikatan tangannya. Dia kemudian mencoba menyadarkan Grace yang masih teler. Mengetahui Grace telah diberikan obat, Bones menyuruh Grace untuk memuntahkannya karena hal seperti itu sudah biasa bagi seorang balerina. Osip yang ditugaskan untuk menaruh tas balerina mengambil sehelai kain dan menciumnya. Karena dia sudah tidak bisa menahan lonjakan cacingnya. Dia pun berniat membobok celengannya Grace. It's all right. It's okay.
Tapi saat dia lengah, Bones yang memiliki jiwa barbar langsung menyerang Osip. Aksi pergelutan mereka pun sampai jebol ke kamar sebelah tempat Princess dan Zoe disekap. Bukannya menolong Bones, mereka berdua malah pelanga-pelongo. Grace yang masih teler kemudian mencoba menolong Bones dengan melempar sebuah tombak, meskipun aimnya sangat busuk. Melihat ada kesempatan, dengan menggunakan tarian Odette, Bones langsung menyepaknya sampai mampus. Di sisi lain, Devora terus menyuruh bartendernya untuk memberikan minuman pada Pasya dan anak buahnya sampai mereka mabuk. Hal itu dia lakukan bukan untuk merayakan sesuatu, tapi justru dia sedang berduka. Karena dia sangat mengerti betapa beratnya perjuangan mereka sebagai seorang balerina. Diperlukan dedikasi, penderitaan, semangat, dan disiplin. Tapi semua itu seketika hancur akibat ulah satu orang songong yang tidak lain adalah Pasya. Hal itu pun membuat dia terpaksa harus menyekap para balerina agar tidak memberitahu siapapun atas tewasnya Torna. We have to get out of here. No. Bones yang menyadari jika orang-orang di hotel ini sangat aneh mengajak teman-temannya untuk pergi dari sana. Tapi si Princess yang cengeng malah menyuruh mereka untuk menunggu pihak kepolisian. Anjing, pas gua nonton ini rasanya pengen gua cipok. Udah jelas-jelas mereka disekap, kok masih bisa berpikir jika orang-orang di sana akan menghubungi polisi. Di luar, akhirnya dokter yang dipanggil oleh Devora tiba di sana. Ternyata dokter ini merupakan dokter psikopat karena dia datang hanya untuk mengambil gigi, mata, dan ujung jarinya Torna. Dengan begitu, tidak akan ada yang bisa mengenali jasadnya. She's never going to give me that. Pasya yang ingin menyelesaikan masalahnya sendiri malah menyuruh anak buahnya untuk menghabisi para balerina. Sementara itu, Bones dan yang lainnya sedang berusaha mencari jalan keluar. Tapi mereka harus bersembunyi saat kedua anak buahnya Pasya sedang menuju ke sana. Coming for you. Bones kemudian menguatkan semua temannya yang beban agar mau bekerja sama untuk melakukan perlawanan. Kebetulan di ruangan itu mereka menemukan tas mereka dan mengambil barang yang bisa digunakan sebagai senjata. Osip is dead. Mengetahui Osip telah tewas, salah satu dari mereka pun mengetahui jika para balerina berada dalam ruangan di depan mereka. Si botak yang mencoba masuk langsung dicucuk menggunakan gunting oleh Bones. Karena mereka berdua dalam keadaan oleng, itu pun sedikit melemahkan mereka dan harus mendapatkan luka dari serangan para balerina. Menggunakan kelenturannya sambil melakukan tarian balerina, Bones bisa memberikan luka pada lawannya. Setelah pergelutan yang lumayan sengit, sekarang tibalah saatnya Bones mengeluarkan fatality-nya. Dengan menggunakan tarian Odette, dia kembali berhasil menghabisi lawannya, Edan. I must have one. Setelah dari sana, mereka kembali mencari jalan keluar. Di momen ini, mereka baru teringat dengan Chloe. Si Princess kembali lagi bersikap egois karena ingin pergi tanpa menolong Chloe. Tentu saja tidak ada yang setuju dengannya karena yang lainnya masih memiliki hati nurani. Mereka yang mencoba naik untuk mencari Chloe justru bertemu dengan salah satu anak buah Devora. Dia kemudian mengatakan jika Chloe sedang berada di bawah dan sedang bersantai.
What happened? Sedangkan si princess yang egois malah tidak sengaja masuk ke dalam ruangan si dokter psikopat yang sedang asik memotong jarinya Torna sambil mendengarkan musik. Melihat hal itu, untungnya dia tidak berteriak dan keluar dengan pelan-pelan. Tapi saat keluar, dia malah bertemu dengan anak tertuanya Devora. Berkat celotehannya yang tidak jelas, bahkan sempat membahas tentang acara pencarian jodoh, dia diberikan pergi begitu saja. Sungguh kocak. Ya elah si anjing. Ketika teman-temannya hampir tewas untuk menyelamatkan diri, si Chloe justru sedang bersantai sambil menonton TV. Karena Chloe baik-baik saja, Bones kemudian mengambil shotgun milik Devora dan pergi dari sana. Mereka pun kembali bersembunyi saat Devora kembali ke ruangannya. Di sana mereka akhirnya bertemu lagi dengan si princess. Chloe yang belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kemudian dijelaskan oleh Zoe jika Torna telah tewas. Yeah, right. Bet you frozen. They're chopping off her fingertips and gouging her. Torna's dead. Di tempat lain, Devora yang mengetahui jika para balerina sedang berusaha kabur, menyuruh semua orang yang ada di sana untuk menangkap mereka. Pasha yang mendengar itu mengatakan jika kedua anak buahnya pasti sudah menghabisi para balerina. Devora pun menjawab jika kedua anak buahnya telah tewas dan kau hanya seorang diri sekarang. Mengetahui hal itu, si Pasha yang pada dasarnya cupu kemudian menelpon ayahnya untuk datang ke sana. Mendengar jika Markovic akan datang ke tempatnya, Devora pun akan melakukan persiapan. Dia kemudian mengaktifkan semua bom miliknya dan berencana meledakkan tempat tersebut. Anak tertua Devora kemudian datang ke tempat para balerina. Hal itu pun kembali membuat mereka harus bersembunyi. Awalnya dia hanya mengambil makanan yang ada di dapur, tapi persembunyian mereka harus ketahuan saat si princess melakukan panggilan menggunakan telepon jadul yang ada di sana. Terpaksa mereka harus kembali adu mekanik dengan si gondrong. Berhasil kabur dari sana, mereka pun terpojok dan kembali ke lobi utama hotel. Karena tidak ada pilihan lain, Bones kembali menguatkan teman-teman bebannya untuk melakukan tarian yang selalu mereka latih untuk melawan para musuh. Meskipun terlihat sedikit konyol, tapi berkat menggunakan tarian angsa milik Odette, mereka berhasil membantai para musuh. Chloe juga ikut membrutal setelah melihat kakaknya dalam bahaya. Melihat Chloe yang brutal langsung membuat si pirang kena mental. Pada akhirnya ada satu pria yang menggunakan otaknya karena menggunakan pistol. Chloe yang kupingnya sepi hampir saja tertembak. Untung dia berhasil diselamatkan tepat waktu. Meskipun menggunakan pistol, sepertinya si pria masih terlalu bodat dalam menggunakannya karena menembak secara membabi budak. Alhasil, dia pun berhasil dilumpuhkan menggunakan bom molotov yang dirakit dadakan. Melihat ada jendela yang terbuka, mereka memutuskan untuk kabur lewat sana. Tapi si gondrong berhasil menarik si princess. Sungguh apes baginya karena harus tewas setelah terkena tembakan dari si wanita. Bones kemudian menyuruh princess untuk pergi duluan.
Dari belakang akhirnya Devora muncul. Saat akan memukulnya karena pelurunya habis, sungguh mengejutkannya, ternyata salah satu kakinya adalah kaki palsu. Pasha yang cupu kembali berlagak sok keras setelah melihat Bones berhasil dilumpuhkan. Tapi kali ini gua cukup terpuaskan karena Devora menembak kakinya yang membuatnya merengek kesakitan. The minute he arrives, you see. You guys hide. Setelah Bones diikat, di sini sebuah fakta terungkap. Devora yang dulunya merupakan penari balerina berbakat sedikit lagi akan debut dan berperan sebagai Sugar Plum Fairy. Tapi dia harus mengubur mimpi itu dalam-dalam akibat ayahnya memiliki hutang kepada ayahnya Pasha. Ketika ayahnya tidak bisa membayar hutangnya, Markovic malah memotong kakinya Devora sebagai peringatan keras. Dari sanalah dia berusaha untuk mendekati Pasha agar suatu saat dia memiliki kesempatan untuk membalaskan dendamnya. Sementara itu, dari kejauhan Markovic dan rombongan anak buahnya sedang menuju ke hotel. Akhirnya, setelah menunggu sekian lama, kesempatan itu pun tiba. Sebelum melakukan balas dendamnya, Devora melakukan satu tarian terakhirnya dan terlihat jika semua bomnya sudah terpasang. Bones yang terikat ditemui oleh si dokter psikopat. Saat si dokter mencopot kuku kakinya, ternyata hal itu merupakan hal biasa bagi Bones yang merupakan seorang balerina. My toenails break all the days and I dance. Dari luar, akhirnya rombongan Markovic tiba di sana. Melihat ada banyak orang bersenjata datang ke sana, Grace yang merasa dirinya adalah Rambo langsung mencoreng wajahnya dan mereka pun memutuskan kembali ke dalam untuk menolong Bones dan Princess. Si dokter psikopat yang kembali akan melakukan aksinya beruntung berhasil digagalkan oleh Princess yang kembali datang untuk menolong Bones. Mereka yang kembali ke dalam melihat jika tempat tersebut telah dipasangi alat peledak. Bones dan Princess yang keluar dari pintu sambil membawa Pasha juga diberitahu hal tersebut. Dari kejauhan, Pasha kembali menemui mereka. Dia hanya meminta agar Pasha diserahkan kepadanya. Devora yang sangat mengerti impian dari para balerina justru menyuruh mereka pergi dari sana karena dia akan menuntaskan penampilan solonya. It's your chance. Sambil mengungkapkan kesedihannya, Devora menyepak si cupu Pasha dan langsung menekan tombolnya yang mengakibatkan ledakan besar terjadi. Otomatis hal itu membuatnya tewas bersama dengan Markovic yang katanya serem tapi belum semenit udah koit. Para balerina yang sempat kabur dari ledakan kemudian pergi ke tempat pentas menggunakan sepeda motor milik anak buahnya Markovic. Setelah tiba di tempat pentas, meskipun dengan setelan yang tidak karuan, akhirnya mereka tetap bisa tampil dalam acara besar tersebut. Latihan keras yang selama ini mereka lakukan bisa terlihat dari tarian mereka yang sangat memukau. Dan film pun ditutup dengan lompatan indah dari Bones.